perkenalkan, nama saya Dini Ratna Sariwaru, NIM 0320210114. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi dan sistem penginderaan. Sistem penginderaan ini merupakan organ-organ yang dikhususkan untuk dapat menerima rangsangan. Sistem indera ini adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk memproses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian otak yang ikut serta dalam tanggapan indera. Umumnya sistem indera yang dikenal yaitu sistem indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari indera penglihatan, di mana alat indera penglihatan ini yaitu mata, terdiri atas yang pertama alis mata. Ini dia, dapat kita lihat atau disebut dengan supercilium, yaitu rambut kasar yang terdapat di atas mata yang berfungsi untuk memperindah dan melindungi mata dari keringat. Yang kedua yaitu kelopak mata. Sini kelopak mata, di mana disebut dengan palpebra, yang merupakan bagian yang dapat digerakkan untuk membuka dan menutup mata. Yang ketiga yaitu bulu mata. Ini bulu mata. Ini adalah terletak pada kelopak mata yang berfungsi untuk memperindah mata. Dan keempat yaitu aparatus lacrimalis atau saluran air mata yang terletak di sini, yang berfungsi untuk membasahi dan membersihkan bola mata. Baiklah, secara garis besar lapisan mata terdiri dari 3 lapisan, yaitu tunika fibrosa yang terdiri dari kornea dan sklera. Yang kedua tunika vaskulosa atau koroid yang kaya akan pembuluh darah. Yang ketiga yaitu lapisan yang paling dalam yaitu retina yang penting untuk proses melihat. Bola mata kita mempunyai diameter sekitar 24-25 mm. Baiklah, mari kita bahas satu persatu bagian-bagian dari lapisan mata. Yang pertama yaitu kornea. Ini dia yang dapat kita lihat pada gambar. Inilah yang disebut dengan kornea, yang berfungsi menyerap nutrisi oksigen dari air mata ke seluruh kornea. Yang kedua yaitu selaput pelangi atau disebut dengan iris. Inilah yang disebut dengan iris. Ini, di mana iris ini merupakan bagian mata yang mengandung zat warna hitam, coklat, hijau, dan berfungsi untuk memberikan warna pada bola mata. Yang ketiga yaitu pupil. Dapat kita lihat pada gambar, inilah bagian tengah inilah yang disebut dengan pupil. Di mana pupil ini berfungsi dalam mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk. Yang keempat yaitu lensa. Inilah lensa. Bagian ini yang bulat ini, inilah yang disebut dengan lensa. Di mana lensa ini merupakan suatu kristal yang berfungsi untuk mengatur pembentukan cahaya. Yang kelima yaitu sklera. Ini bagian yang inilah yang disebut dengan sklera. Sklera ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam bola mata. Bagian yang keenam yaitu selaput koroid. Dapat kita lihat pada gambar, inilah yang disebut dengan selaput koroid. Di mana selaput koroid ini terletak di antara retina dan sklera yang berfungsi memberikan nutrisi pada retina. Yang ketujuh yaitu bintik kuning. Bagian ini sangat mudah menerima cahaya yang masuk. Bagian yang kedelapan yaitu retina. Bagian kuning ini, berwarna kuning ini, inilah yang disebut dengan retina. Di mana retina ini berguna untuk menangkap bayangan. Di retina juga terdapat makula yang merupakan bagian yang terdapat di dalam tengah retina. Inilah yang disebut dengan makula yang terdapat di dalam retina, di pertengahan retina, di mana bagian ini sangat berperan dalam penglihatan kita dan memungkinkan kita untuk melihat objek dengan baik. Bagian yang kesembilan yaitu saraf optik. Inilah yang disebut dengan saraf optik, di mana saraf optik ini berfungsi untuk membawa semua informasi visual yang dikumpulkan oleh retina ke otak. Baik, setelah kita mengenal apa saja bagian-bagian dari mata dan lapisan-lapisan dari mata, sekarang kita masuk pada mekanisme sistem mata atau sistem penglihatan.
Pada saat mata bekerja untuk menerima cahaya, pantulan cahaya dari suatu benda masuk melalui kornea yang tadi, kemudian menuju pupil, kemudian diteruskan ke dalam lensa, di mana lensa mata ini membantu memfokuskan gambar ke retina, sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Bayangan yang jatuh pada retina akan menghasilkan sinyal saraf dalam mozaik fotoreseptor di bagian retina. Selanjutnya, retina akan mengirimkan ke ujung-ujung saraf retina dalam menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. Selanjutnya, otak mengolah bayangan tersebut sehingga benda tersebut dapat dilihat oleh mata. Jadi begitulah mekanisme penginderaan. Kemudian alat penginderaan yang kedua yaitu penciuman. Yang berperan dalam penciuman ini yaitu hidung, di mana hidung ini tersusun atas tulang rawan dan mempunyai bagian-bagian tertentu. Di bagian hidung terdapat septum nasi atau sekat hidung yang memisahkan bagian kanan dan lubang bagian kiri yang terdiri dari tulang keras dan kartilago. Jadi septum nasi itu terdapat di sini yang akan memisahkan lubang hidung bagian kanan dan lubang hidung bagian kiri. Yang kedua yaitu rongga hidung. Setelah melewati lubang hidung akan memasuki kafum nasi. Inilah bagian di sini disebut dengan kafum nasi, di mana kafum nasi ini merupakan rongga dalam anatomi hidung yang juga terdiri dari beberapa bagian, yaitu nasal vestibule. Inilah nasal vestibule, di mana bagian yang pertama yang akan dijumpai yaitu nasal vestibule, yaitu ruangan yang terletak tepat di balik hidung bagian depan. Nasal vestibule ini dilapisi oleh jaringan epitel yang memiliki bulu-bulu. Jadi di dalam hidung tersebut tadi terdapat bulu-bulu yang disebut dengan bulu hidung atau silia. Di dalam nasal vestibule ini terdapat bulu hidung tadi yang disebut dengan silia dalam jumlah yang banyak. Bulu hidung tersebut berfungsi menyaring benda asing yang masuk ke rongga hidung. Yang kedua yaitu terdapat konka, di mana di dalam hidung terdapat 3 konka, di mana konka ini terdapat 3 bagian yaitu superior atau bagian atas, medial atau bagian tengah, dan inferior bagian bawah. Di sini pula saraf olfaktori atau saraf penciuman terdapat. Lalu konka akan mendeteksi bau dari udara yang masuk. Kemudian yaitu membran mukosa. Membran mukosa terdapat di dalam nasal vestibule yang akan melapisi hidung, di mana membran mukosa ini menghasilkan lendir yang kita kenal dengan sebutan ingus atau mukos. Fungsi lendir tersebut adalah menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam hidung bersama dengan udara atau oksigen yang masuk ke dalam hidung. Bagian keempat yaitu sinus. Dapat kita lihat di sini terdapat sinus. Sinus ini menghasilkan lendir yang melembabkan hidung. Setelah kita mengenal bagian-bagian dari hidung, maka kita masuk pada mekanisme kerja hidung, di mana pada saat menghirup udara untuk bernapas, bau di sekitar juga akan ikut ke dalam hidung. Di dalam rongga hidung, udara akan disaring oleh silia dan bau akan larut di dalam lendir. Setelah itu rangsangan bau tersebut akan diterima oleh ujung-ujung saraf pembau atau olfaktorit, serta diteruskan ke pusat penciuman dan saraf pembau yang akan disalurkan ke otak. Setelah itu otak akan memproses ingatan akan bau tersebut sehingga manusia dapat mengetahui dan dapat membau aroma tersebut. Setelah kita membahas alat indera yang kedua, sekarang kita masuk pada indera pengecap, yaitu bagian indera yang ketiga yaitu bagian indera pengecap. Baiklah, sekarang kita masuk pada indera yang ketiga yaitu indera pengecap, di mana yang berperan pada indera pengecap ini yaitu lidah.
yang merupakan tempat untuk merasakan rasa makanan dan minuman. Bagian-bagian lidah yaitu pangkal lidah, sini pangkal lidah atau rafika lingua, badan lidah atau dorsum lingua, dan ujung lidah atau apex lingua. Di dalam lidah ini terdapat papila atau tonjolan yang terletak di permukaan lidah, dan di dalamnya terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut. Dan di daerah inilah terdapat ujung-ujung saraf pengecap. Papila tersebut terbagi menjadi 3 bagian, yaitu papila fungifrum. Ini dia papila fungifrum, di mana dia berbentuk seperti benang halus. Yang kedua yaitu papila filiform. Ini dia papila filiform yang berbentuk bulat, tersusun seperti huruf V di belakang lidah. Kemudian yaitu papila circumflata yang berbentuk seperti jamur. Ini dia teman-teman. Papila ini memiliki kuncup atau tunas pengecap yang merupakan reseptor pengecapan. Dalam lidah ini berperan untuk merasakan suatu makanan dan minuman. Jadi ada beberapa bagian lidah yang dapat merasakan, yaitu pertama rasa manis yang disebabkan oleh zat kimia organik seperti glukosa dan asam amino. Yang kedua yaitu rasa asin. Di bagian sini, disinilah dirasakan rasa asin yang disebabkan oleh ionisasi garam seperti natrium klorida. Yang ketiga yaitu rasa asam. Di bagian sini disebabkan oleh ion H+, satu zat seperti asam netrat atau jeruk. Kemudian yaitu bagian pahit di pangkal lidah, disitulah terasa bagian rasa pahit yang disebabkan oleh perubahan struktur zat kimia organik yang disebabkan oleh suatu zat yang bersifat racun atau tioksid. Nah, indera pengecap terbagi menjadi 2 kelompok otot, yaitu otot intriksi yang akan melakukan gerakan halus mengubah bentuk lidah seperti memendek, memanjang, dan membulat. Yang kedua yaitu otot entrisik yang akan membuat lidah bisa bergerak mengelilingi rongga mulut. Lidah ini yang akan mengaduk makanan, menekan ke langit-langit, serta mendorong ke faring. Baik, setelah kita membahas bagian-bagian lidah, sekarang kita akan membahas mekanismenya. Ketika makanan atau minuman yang larut dalam saliva, rasa akan merangsang tunas pengecapan dan diterima oleh sel-sel reseptor. Kemudian reseptor mengirimkan pesan ke otak, lalu otak akan menerjemahkan sinyal tersebut yang diberikan dan menentukan rasa dari makanan yang kita makan. Jadi begitulah mekanisme dari pengecapan. Kemudian kita masuk pada indera pendengaran, di mana indera pendengaran ini yang berperan yaitu telinga. Yang berperan dalam indera pendengaran yaitu telinga, di mana telinga ini merupakan alat penerima gelombang suara atau gelombang udara. Kemudian gelombang ini diubah menjadi impuls dan diteruskan ke korteks pendengaran melalui saraf pendengaran. Telinga ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar. Di bagian sini yang disebut dengan telinga luar, di mana telinga luar ini disebut dengan outer ear. Terdapat auricula yang membentuk cekungan pada daun lidah, yaitu konka. Jadi inilah yang disebut dengan konka. Kemudian telinga bagian tengah, dari sini sampai di sini disebut bagian tengah atau middle ear, di mana terdapat membran timpani. Di sini terletak membran tersebut yang bentuknya tipis dan semi transparan yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Di bagian atas membran timpani terdapat martil atau malleus. Terdapat martil atau malleus di bagian sini. Ini dia di bagian sini. Kemudian terdapat incus
dan tulang samurdi bagian sini atau disebut dengan stapes, di mana ketiga tulang ini berfungsi untuk mentransfer getaran yang berasal dari gendang telinga ke bagian dalam telinga. Kemudian di telinga tengah ini terdapat saluran eustaticus. Nah, inilah yang disebut dengan saluran Eustachius, di mana saluran Eustachius ini yang menghubungkan telinga tengah dengan hulu kerongkongan dan hidung atau nasofaring. Fungsinya untuk menyamakan tekanan udara dengan gerakan buka tutup. Kemudian kita masuk pada telinga bagian dalam atau inner ear. Dan sinilah yang disebut dengan inner ear, di mana terdapat koklea yang disebut dengan koklea. Pada koklea ini terdapat organ korti yang berfungsi mengubah gelombang suara menjadi impuls saraf. Kemudian terdapat vestibular. Inilah yang disebut dengan vestibular, di mana vestibular ini merupakan bagian penghubung antara koklea dan saluran semisirkular. Ini terdiri dari sakula dan antrikula, yaitu sel rambut yang menjaga keseimbangan. Kemudian semisirkular atau saluran tengah lingkaran. Inilah yang disebut dengan saluran semisirkular, yang berfungsi untuk menentukan kesadaran posisi kepala saat terjadi gerakan rotasi atau memutar. Nah, setelah kita membahas bagian-bagian dari telinga, sekarang kita akan membahas mekanisme telinga, di mana suara dapat masuk ke dalam telinga melalui udara. Suara tersebut terlebih dahulu ditangkap oleh daun telinga atau auricula, lalu diteruskan ke gendang telinga atau membran timpani. Akibatnya gendang telinga atau membran timpani bergetar, kemudian getaran tersebut diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran, yaitu malleus tadi, incus dan stapes yang terdapat di bagian tengah telinga. Bagian tulang telinga ini akan memperkuat getaran dan mengirimkannya ke koklea. Nah, di dalam koklea tersebut terdapat cairan yang akan menggetarkan sel-sel, dan sel inilah gelombang suara yang akan diterjemahkan menjadi neurotransmitter dan mengirimkannya ke otak melalui saraf pendengaran. Saraf pendengar tersebut akan disampaikan ke otak, dan otak akan mengolahnya sehingga manusia dapat mendengar. Setelah kita membahas bagian indera pendengaran, sekarang kita masuk pada alat penginderaan yang terakhir, yaitu peraba. Indera yang berperan dalam peraba ini yaitu kulit. Kulit ini merupakan alat indera yang terbesar di dalam tubuh. Kulit juga merupakan organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh yang merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Adapun cakupan kulit yaitu kulit pembungkus permukaan tubuh, kuku dan kelenjar. Fungsi kulit yang paling penting yaitu melindungi struktur internal, mencegah masuknya kuman penyebab penyakit, mengatur suhu tubuh, melakukan proses ekskresi melalui keringat, dan melindungi bahaya dari sinar matahari. Kulit ini terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis. Inilah yang disebut dengan lapisan epidermis. Kemudian lapisan dermis, dari sini sampai ke sini disebut dengan lapisan dermis. Dan yang terakhir yaitu lapisan hipodermis. Nah, pada lapisan epidermis yang pertama tadi terdiri dari beberapa lapisan juga, yaitu lapisan stratum. Di sini terdapat lapisan stratum, di mana lapisan stratum ini yaitu lapisan terluar yang terdiri dari lapisan sel tanduk dan kreatinin yang efektif untuk mencegah penguapan air dari lapisan dalam. Kemudian lapisan stratum lucidium. Inilah yang disebut dengan lapisan stratum lucidium, yang mana lapisan ini merupakan lapisan pelindung yang mencegah kulit dari kerusakan dari sinar UV. Kemudian yaitu lapisan stratum granulosum. Disinilah lapisan stratum granulosum, di mana stratum granulosum ini
merupakan tempat sel kulit yang menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Molekul ini juga menghambat masuknya bakteri ke dalam tubuh. Yang keempat yaitu stratum spinosum. Inilah yang disebut dengan stratum spinosum, di mana pada lapisan ini terdapat keratinosit yang berfungsi untuk memperkuat protein. Kemudian lapisan yang terakhir yaitu lapisan stratum basale. Inilah lapisan stratum basale, di mana lapisan ini merupakan lapisan yang paling terdalam dari bagian epidermis yang aktif membentuk sel kulit. Setelah lapisan-lapisan dari epidermis, sekarang kita masuk pada bagian dermis, di mana lapisan kulit yang paling tebal karena terdapat pembuluh darah dan saraf, serta kelenjar minyak atau kelenjar sebasea, folikel rambut, dan saraf limfe. Jadi inilah lapisan dermis teman-teman, di mana di dalam dermis ini terdapat kapiler darah yang berfungsi menghantarkan nutrisi dan zat makanan oleh akar rambut. Kemudian terdapat kelenjar minyak, inilah yang disebut dengan kelenjar minyak, di mana kelenjar ini memiliki akar dan batang serta kelenjar minyak rambut yang tidak kering dan mengkerut. Kemudian folikel rambut, inilah yang disebut dengan folikel rambut, yang merupakan pori-pori pada kulit yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Kemudian ada pun bagian-bagian saraf yang akan mengirimkan rangsangan ke otak. Mana saraf yang pertama yaitu corpus rufini yang akan menghantarkan rasa panas. Kemudian ujung saraf tanpa selaput, di mana perasa sakit, dan corpus callosum perasa dingin, serta corpus pacino tekanan yang kuat. Kemudian di dalam dermis juga terdapat kelenjar keringat. Inilah yang disebut dengan kelenjar keringat, di mana kelenjar keringat ini terbagi menjadi dua, yaitu kelenjar keringat ekrin dan apokrin. Kelenjar keringat ekrin ini tersebar di seluruh tubuh kecuali lapisan dalam telinga luar, telapak tangan dan telapak kaki dan dahi. Dan sedangkan kelenjar keringat apokrin merupakan kelenjar penghasil keringat yang mengandung lemak dan terletak di ketiak dan di sekitar alat kelamin. Aktivitas kelenjar ini menghasilkan bau karena bakteri memecah komponen kelenjar apokrin. Dan lapisan kulit yang terakhir yaitu lapisan hipodermis. Dari sini, inilah yang disebut dengan lapisan hipodermis, di mana lapisan bawah kulit. Bagian orange ini merupakan lobus lemak yang membentuk bantalan lemak, dan lapisan hipodermis ini membentuk pembuluh vena dan arteri. Saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit di bawah dermis. Nah, sekarang kita masuk pada mekanisme kulit, di mana seperti yang kita ketahui bahwa kulit merupakan salah satu alat ekskresi. Alat ekskresi ini akan mengeluarkan keringat. Nah, setelah kita mengetahui lapisan-lapisan dari kulit, sekarang kita membahas tentang mekanisme sistem peraba, di mana saat pada suhu tubuh tinggi atau berada di lingkungan yang panas, kulit akan menerima impuls dan akan mengakibatkan pembuluh darah melebar. Lalu pembuluh darah akan mengirimkan sinyal ke hipotalamus bahwa suhu tubuh sedang panas. Lalu proses pengeluaran keringat akan diatur oleh hipotalamus yang terdapat pada otak. Nah, rangsangan pada otak tersebut akan diteruskan oleh saraf simpatik ke kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini yang akan mengeluarkan keringat tersebut. Nah, begitulah mekanisme dari sistem peraba. Baiklah, demikian pembahasan kita pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.